Oke. Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam, Pak Heru. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Pak Dede. Alhamdulillah ya bisa bertemu lagi walaupun dalam virtual ya, Pak Heru ya. Iya Pak, terima kasih Pak sudah Iya, berkenan menjadwalkan Pak untuk coaching Pak. iya sama-sama, Pak Heru. Mungkin apa ada yang bisa saya bantu untuk rencana hari ini? Ini Pak, saya pengen sharing Pak sedikit di coaching terkait ini ada beberapa anak Pak yang kalau ke sekolah itu datangnya telat terus gitu Pak. Saya sampai agak bingung juga ini menyiasatinya seperti apa itu Pak. Itu Hmm, mungkin rencananya tujuannya ke sini tuh mau itu Pak. Mungkin iya, bisa iya, sharing-sharing Pak. iya. Terus Pak Heru, apa tujuannya untuk membicarakan hal ini dengan saya, Pak Heru? Ya, mudah-mudahan di akhir nanti Pak ada solusi Pak untuk, Mm, penanganan untuk anak-anak tersebut nih, beberapa anak itu ada, Rahmat, ada Iya. Iwan, ada Abdul, itu Hmm. sama Ajis itu emang nggak pernah masuk itu Pak, agak suka kalau masuk tuh kesiangan terus itu Pak, Hmm. agak telat gitu. Oh, Kadang dalam seminggu ada aja nggak masuknya gitu Pak. iya. Oh, Itu jadi mudah-mudahan di akhir ada solusi Pak. ada siswa yang memang datang selalu terlambat ya, hampir setiap hari mungkin, Pak Heru? Ya. Ya, kadang tidak masuk, Pak. Jadi yang 4 anak Hmm. itu emang, paketan terus gitu, Pak. Jadi empat-empatnya itu, Hmm. agak susah masuk gitu, Pak. Oh, iya, iya, siap. Kalau begitu, misalkan ya, Pak Heru, ukuran Mhm. keberhasilan dari tujuan Pak Heru ini apa? Ya, mudah-mudahan kalau misalnya nanti sudah berhasil itu, Pak, jadi, keseluruhan anak itu minimal datangnya tepat waktu lah, Pak. Terus dalam seminggu Hmm. nggak ada yang bolos-bolos, Pak, gitu. Oh, iya. Jadi Pak Heru ingin minimal si anak yang biasanya terlambat tadi, jadi ada peningkatan ya, gitu. Jadi Iya, jadwalnya iya, menjadi betul, Pak. lebih tepat waktu ya? Iya, jadi datangnya lebih rajin lah, Pak, gitu. Nggak Mhm, kesiangan mhm. terus gitu, Pak. Terus nggak Iya, iya. seminggu itu nggak ada bolos-bolos itu, Pak. Iya, iya. Kalau misalkan Pak Heru di skala ya, 1 sampai 10, ukuran yang sekarang Pak Heru capai berapa, Pak Heru? Ini sekarang kalau berdasarkan analisis saya kalau dari skala saya berada di angka mungkin 6 atau 7 lah, Pak, untuk Mmm, menekan tingkat, kehadiran sesuai tepat waktu, kemudian nggak ada bolos-bolosnya itu, Pak. mhm, mhm, mhm. Jadi Pak Heru pingin lebih dari 6 atau 7 itu ya? Mungkin Iya bisa iya, betul, 8 atau Pak. Ya 9 ya? iya, ada peningkatan lah, Pak, minimal ada Iya, peningkatan gitu, Pak. iya, alhamdulillah ya. Terus kalau, dengan tujuan yang ingin dicapai ini Pak Heru, kekuatan mungkin Pak Heru punya kekuatan apa sih di sini, yang bisa Pak Eee, Heru s tampilkan untuk mengatasi masalah ini? Saya salah satu kekuatannya karena, tingkat mobilitas dan komunikasi saya agak cukup tinggi gitu, Pak. Jadi mungkin saya bisa, itu bisa dimanfaatkan sebagai kekuatan gitu, Pak, untuk, Oh, mengatasi permasalahan yang tadi, mudah-mudahan sih, Pak. iya, iya. Karena heeh, Iya, jadi Pak Heru punya kekuatan di mungkin mobilitas dari segi di itu mobilitas, ya, Pak. mobilitas, iya, iya. Ya, Terus, pergerakan gitu, Pak. kira-kira hambatan yang dihadapi Pak Heru untuk menyelesaikan tujuan ini apa? Ada tidak? Ini sejauh ini saya belum mengerti betul latar belakang dari peserta didiknya, Pak. Iya. Jadi saya nggak tahu ini seperti apa gitu, karena ngobrol kemarin dengan wali kelas sebelumnya juga, katanya dulu di kelas sebelumnya tidak terjadi seperti ini gitu, Pak. Saya nanya ke Bu Tini Rostini juga nggak seperti ini katanya, karena kan Mhm, dulu waktu di kelas 3-nya sama Bu Tini, Pak, sekarang kelas 4-nya sama saya, waktu di kelas 3 biasa aja, karena kebetulan kan waktu di kelas 3 ada pembelajaran daring juga gitu, Pak. Jadi oh iya. tidak terlalu terlihat itu, Pak. Iya. Oh iya, iya, iya. Jadi sehubungan tahun kemarin ya, karena pembelajaran daring jadi, Iya eee, ke apa namanya itu, ketepatan siswa masuk itu tidak terlihat ya? iya, betul, Mmm, Pak.
Mungkin nggak Pak Heru punya solusi sih untuk atasi masalah ini, kira-kira? Paling kalau melihat kelebihan saya sepertinya paling saya mau coba menggali dulu latar belakang dari peserta didik tadi, Pak. Jadi Mhm, yang keempatnya itu mungkin saya harus sedikit melakukan, home visit mungkin, agar tahu pertama mhm, jarak tinggalnya, kemudian latar belakang orang tuanya. Jadi saya harus tahu ke sana dulu gitu, Pak. Jadi biar, iya, terukur gitu, Pak, bagaimana mmm, kemampuannya. Itu mungkin strategi yang paling dekat sih seperti itu mungkin, Pak. salah satunya rencananya seperti itu ya, Pak Heru ya? Karena Jadi rencananya seperti itu, iya. melakukan Melakukan home home visit terus visit. pendataan dulu gitu, Pak. Oh, iya iya. Pendataan dulu mungkin ya, nanti setelah data dari daftar kelas atau yang ada di sekolah mungkin Pak Heru baru melakukan home visit, begitu ya Pak Heru ya? Iya, rencananya seperti itu, Pak. Ya, nanti Mhm. teknisnya mungkin, menyesuaikan, Pak. Jadi misalnya mana yang lebih dulu, mungkin pendataan dulu, setelah pendataan, Oh, setelah terkumpul data baru home visit disamakan gitu, Pak. Data tertulis iya. dengan data lapangannya disamakan nanti, Pak. Oh ya, jadi yang diutamakan Pak Heru melihat data yang ada di sekolah dulu, Iya, kemudian betul. baru melakukan home visit ya, ketika Iya, data tidak ada lapangan, betul, kesesuaian Pak. ya dalam itu ya. Ya, betul betul, Pak, Eee, betul betul sekali. Terus tadi kalau prioritasnya Pak Heru mendahulukan yang mana tadi dari rencana yang tadi itu? Eee, Pendataan awal dari sekolah dulu, Pak, sebagai oh dari database sekolah dulu ya? awal, jadi nanti Mhm. ya itu kan sebagai bahan asesmen awal, Pak. Iya iya. Baru setelah datanya terkumpul, baru ke lapangan gitu. Mmm, Cuma intinya ya kedua kegiatan itu menjadi satu paket kegiatan gitu, antara pendataan dengan, kunjungan ke lapangan. Jadi datanya nanti sinkron gitu, Pak, antara data di sekolah dengan data di lapangan gitu, Pak. iya iya. Selain yang 2 tadi Pak Heru, kira-kira menurut Pak Heru ada tidak strategi yang lain mungkin mungkin ya? Pendekatan personal juga sepertinya cocok, Pak. Jadi pendekatan Mmm, personal antara saya nanti dengan, baik itu dengan siswa yang bersangkutan atau peserta didik bersangkutan atau juga dengan teman-temannya gitu. Jadi supaya saya dapat bahan lebih banyak lagi, oh iya, guna menentukan tindakan lanjutannya gitu. Misalnya mmm, nanya ke temannya seperti apa, ke yang bersangkutan kendalanya seperti apa, nanti disatukan, disesuaikan dengan oh. data awal dengan data di lapangan nanti ketika home visit gitu, Pak. Oh iya iya, bagus Pak Heru ya, dari tadi, Iya, dari Pak. data awal di sekolah, kemudian yang kedua itu tadi apa ya Pak Heru yang kedua teh? Home Eee, visit, Pak, kunjungan Home lapangan. visit, kemudian yang terakhir mungkin strategi terakhir itu Pak Heru, eee, bertanya mungkin ya, Pendekatan ya ya, pendekatan personal. personal, Pak. Iya Ya. iya iya iya. Terus, kira-kira nih, Pak Heru mau melakukan ini dalam jangka waktu berapa lama nih? Kalau target saya sih, Pak, ini tidak boleh terlalu lama, Pak, karena kalau terlalu lama juga tidak baik, nanti malah berlarut-larut. Maksimal Mhm. ini 1 bulan harus sudah tuntas, Pak. Jadi udah mulai pendataan, penyusunan, rencana sampai ke lapangan dan dapat, solusi terbaiknya itu 1 bulan harus sudah ada progres, Pak. Ada Inginnya progres seperti itu, atau 1 bulan. ada perubahan ya, dalam Ada satu perubahan bulan? dalam 1 bulan ya. Mhm. Ya, Jadi betul, mulainya Pak. kapan tuh Pak Heru? Kira-kira bisa dimulai Ini untuk sekarang pelaksanaannya? hari Senin, Pak, ya, hari Senin. Iya, Saya besok hari Selasa melakukan pendataan, hari Rabu pendekatan mhm, personal, paling hari Kamis saya mulai turun ke lapangan, Pak, ke home visit. iya iya. Jadi mulai hari besok berarti ya, Besok besok, untuk ya, Pak. data yang ada di sekolah ya? Ya, Iya, betul, Pak, bagus betul. bagus. Terus ukuran keberhasilannya apa Pak Heru? Untuk tadi dari Ukuran strategi rencana untuk yang akan dilaksanakan oleh Pak Heru itu? ya, keberhasilannya keempat-empat siswa tadi bisa datang tepat waktu dan tidak bolos-bolos lagi, Pak. Karena kan permasalahannya yang 4 anak ini datangnya kesiangan terus, plus, sering bolos, Pak. Jadi ada aja dalam seminggu itu bolosnya. Iya Pak Heru? Udah ya Pak Heru? Ya, Maaf Pak Heru ya, eee, ad sinyalnya agak ini timbul tenggelam Pak Heru. oh, iya iya iya. Iya Saya betul ulangi, ya. Pak, ya. Iya iya Ya. boleh diulangi. Jadi, ukuran keberhasilannya nanti, Pak, keempat anak ini sudah bisa datang tepat waktu, terus Iya tidak ada bolos-bolos lagi, itu, Pak, mungkin. Jadi nanti iya. di akhir itu anak memang
benar-benar full, datang on time, Mhm. tepat waktu gitu, Pak. Kira-kira kalau Pak Heru mengantisipasi hambatan yang mungkin terjadi untuk pelaksanaan rencana Pak Heru itu apa? Misalkan ada hambatan dari pihak keluarga ataupun dari sekolah itu sendiri gimana Oh, antisipasinya ya. Pak Heru gimana? Mungkin pendekatan komunikasi, Pak, yang, paling utama karena segala sesuatu juga biasanya terjadinya karena ada miss aja. Jadi mungkin Mmm, kalaupun misalnya nanti ada hambatan dari pihak keluarga, ya saya akan coba melakukan pendekatan komunikatif dengan pihak keluarga, memberikan penjelasan, memberikan masukan-masukan. Kalau memang ada kendala yang bisa dibantu, nanti dibantu. Misalnya karena berlatar belakang keluarga kurang mampu, terus belum mendapatkan, bantuan, misalnya nanti saya coba usulkan ke operator, Pak, ke rekan saya yang oke. operator, nanti disampaikan untuk diusulkan di Dapodik sebagai calon Mhm. penerima PIP itu mungkin, Pak. Kalau Oh, misalnya iya iya. kendalanya di situ gitu ya. Iya. Saya percaya kalau Pak Heru masalah komunikasi memang bagus Pak Heru ya. Jadi saya harapkan komunikasi Pak Heru ini dapat menunjang rencana Pak Heru yang tadi ya. Alhamdulillah. Iya iya iya, Iya, Pak. Amin mhm, amin, Pak. iya iya. Kemudian kalau untuk pelaksanaan rencana ini, kira-kira yang dapat membantu Pak Heru untuk mewujudkan rencana yang tadi itu siapa kira-kira? Mungkin nanti saya juga akan bentuk bantuannya bisa langsung atau tidak langsung, Pak, ya. Kalau Iya, bentuk bantuan langsungnya mungkin saya nanti nanya ke rekan-rekan yang lain, dibantu pendekatan mhm, terutama bagi yang mungkin agak ada akses langsung kepada yang keluarga bersangkutan, Pak. Baik itu orang tuanya, kakaknya, atau siapa pun gitu. Misalnya di sini kebetulan ada Ibu Titin yang dekat dengan, mhm, rumahnya Abdul gitu, Pak. Karena itu kan satu iya blok ya, nanti iya. mungkin saya minta bantuan Bu Titin juga ngobrol dari hati ke hati dengan orang tuanya gitu. Selain nanti saya juga ada home visit gitu, Pak. Itu mungkin yang akan membantu saya nanti. Mungkin akan saya minta bantuannya maksudnya. Iya. Iya, dari yang barusan Pak Heru uraikan, saya yakin Pak Heru bisa mengatasi hal ini ya, dengan kekuatan yang dimiliki Pak Heru, terus teman-teman yang mendukung Pak Heru juga insya Allah tujuan yang diharapkan oleh Pak Heru dapat tercapai ya. Mudah-mudahan Amin ya, amin amin. dengan segala kemampuan, ya potensi yang dimiliki Pak Heru dan teman-teman bisa menyelesaikan masalah ini. Alhamdulillah. Siap Ada lagi siap, yang Pak. bisa dibantu, Pak Heru? Alhamdulillah, Pak, setelah, coaching ini saya sedikit ada gambaran mungkin untuk tindakan, ke depan, Pak. Sekali lagi terima Iya kasih atas, iya, kesempatan waktu yang diberikan untuk, saya bisa sharing terkait permasalahan di, kelas saya itu, Pak. mhm. Mudah-mudahan, Iya iya. bisa dilaksanakan sesuai tadi jadwal yang sudah direncanakan, Pak. Sekali lagi terima kasih Iya, atas waktunya, iya Pak. iya. Mudah-mudahan nanti setelah 1 minggu kira-kira ya, Pak Heru ya, kita bisa ngobrol lagi ya Siap. tentang, Iya iya, Pak. Iya. progres dari rencana Pak Heru tadi ya. Iya, siap siap, Pak. Nanti saya berkabar lagi ke Bapak, Pak, kalau misalnya sudah ada eksekusi, Pak. Siap siap. Terima kasih Pak Heru ya atas Iya, terima mau berbincang sharing dengan saya ya di sini ya. iya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.